Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, fakta sejarah mengucapkan banyak terima kasih buat Bang Ramdan Nahdi dan tentunya teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya dari rumah dukun ini, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Aku seperti terperosok dalam lubang hitam yang gelap. Ayah! Saat! Kini suara ayah sudah terdengar sangat jauh. Aku mendarat di tanah dengan posisi tertelungkup. Anehnya, tidak ada sedikit pun rasa sakit. Sudah aku bilang, dia tidak akan bisa membantu. Terdengar suara anak kecil. Aku mengangkat kepala dan bangkit. Terlihat dua anak yang pernah kutemui sebelumnya. Sepertinya aku tahu salah satunya, Rina. Ucapku sembari duduk di tanah. Kamu tahu namaku? Sahut anak perempuan yang berdiri di dekatku. Iya, padahal aku hanya menebak saja. Dari usia dan jenis kelaminnya, sangat mirip dengan apa yang diceritakan Risa. Dari mana kamu tahu? Risa, bukannya gara-gara dia kamu ada di sini? Ucap seorang anak laki-laki yang umurnya tak jauh dari Rina. Iya, dia yang memberiku mangga, tapi malah dia yang selamat. Sementara aku terjebak di sini, entah sampai kapan. Balas Rina. Sebelumnya aku pikir kamu bisa menyelamatkan kami, tapi sepertinya kamu akan bernasib seperti kami. Sambungnya. Iya, kamu sudah diincar dari pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. Ucap si anak laki-laki. Siapa yang mengincarku? Tanyaku. Anak-anak buah dukun itu. Mereka haus darah. Dan dengan bodohnya, kalian memberinya dengan sukarela, sama seperti kedua orang tuaku. Namanya Leo. Dia salah satu korban kebiadaban orang tuanya. Ucap Rina. Leo terlihat menundukkan kepalanya. Umurku baru 6 tahun, jadi tidak mengerti dengan apa yang dilakukan orang tuaku pada saat itu. Ucap Leo. Seandainya aku tahu kalau mereka akan menumbalkanku, aku pasti sudah pergi dari rumah ini. Imbuhnya. Menumbalkan? Maksudnya? Tanyaku bingung. Mengorbankan nyawa seseorang untuk kepentingan pribadi. Jelas Rina. Kepentingan seperti apa? Uang. Keluargaku hanya butuh uang. Sahut Leo. Sama seperti keluargamu. Jangan-jangan kamu juga sengaja ditumbalkan. Timpal Rina. Enggak mungkin. Balasku. Kamu gak akan percaya sebelum semua terjadi. Tapi pada saat kamu percaya, semuanya sudah terlambat. Ucap Rina. Iya, sama sepertiku dulu. Padahal Kak Rina sudah memperingatiku, tapi aku malah tidak percaya. Alhasil aku ada di sini bersamanya. Sahut Leo. Ayahku orang yang taat beribadah, gak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Ucapku. Apapun bisa terjadi bila kita berhadapan dengan uang. Yang perlu kamu ingat, semua orang yang datang ke rumah itu memiliki tujuan. Balas Rina. Ayah gak mungkin ngelakuin itu. Aku tetap yakin ayah tidak akan melakukan hal sekeji itu pada anaknya. Tiba-tiba udara terasa begitu panas. Tak lama terdengar lantunan ayat suci yang menggema. Rina dan Leo terlihat tak nyaman. Kemudian mereka menghilang begitu saja. Tak lama terlihat seberkas cahaya menembus awan yang gelap. Cahaya itu semakin membesar, terus membesar hingga menyilaukan mata. Di sisi lain, kutatap lampu kamar yang begitu terang. Saat panggil ayah, kupejamkan mata sebentar, kemudian mengedarkan pandangan. Ternyata ini bukan kamarku. Saat kepalanya masih sakit, tanya ayah yang duduk di sampingku. Kutatap wajah ayah. Tiba-tiba teringat dengan ucapan Rina kalau semua orang yang datang ke rumah itu memiliki tujuan. Apa mungkin ayah dengan sengaja pindah ke rumah itu
untuk mengorbankanku hanya demi mendapatkan uang. Saat ayah melambai-lambaikan tangannya tepat di hadapan wajahku. Masih sakit? Sakit? Aku tidak merasakan sakit sedikit pun. Ini di mana ya? Tanyaku. Di klinik. Klinik? Emangnya aku kenapa sampai dibawa ke klinik ya? Kamu gak inget? Aku menggelengkan kepala. Saat kamu tadi jatuh di kamar. Jatuh? Seingatku, tadi ada sosok bermata merah yang menarikku ke kolong kasur. Aku mengangkat kepala. Au! Tiba-tiba bagian belakang kepalaku terasa sakit sekali. Jangan banyak gerak dulu, ucap ayah. Kepalaku kenapa ya? Ayah pun bercerita. Sesaat setelah ia menyuruhku untuk mengambil ponsel, tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Ayah panggil kamu, tapi kamu gak nyaut, ucap ayah. Kemudian ayah mencoba meraba-raba dan menemukan tubuhku sudah tergeletak di lantai. Beruntung, beberapa saat kemudian lampu menyala. Jadi ayah bisa melihat kalau ada darah yang mengalir dari belakang kepalaku. Ayah langsung gotong kamu, terus bawa ke klinik ini, ucap ayah. Cuman ayah bingung, kenapa kok kamu bisa jatuh begitu, imbuhnya. Pas aku berdiri mau ambil HP di kasur, tiba-tiba ada yang narik kaki kenceng banget. Habis itu aku gak inget apa-apa. Tak mungkin aku menceritakan adegan ditarik ke dalam kolong kasur, lalu masuk ke lubang hitam, mendarat di tanah, dan bertemu Rina dan Leo. Rasanya itu semua hanya sebuah mimpi. Malam ini kamu tidur di sini saja. Nggak bisa di rumah aja ya? Di sini aja, biar dokter atau perawat bisa pantau kondisi kamu sementara. Kalau kepalanya pusing atau sakit banget, bisa langsung bilang ke perawat yang jaga. Pesan ayah sembari berdiri. Ayah mau kemana? Tanyaku. Ayah pulang dulu, besok pagi kesini lagi ya. Ibu mana? Ibu sama Hamid ada di rumah. Ayah? Ya, malam ini tolong tidur bareng Hamid ya. Aku takut Hamid kenapa-napa. Iya, sekarang kamu istirahat saja, biar besok bisa pulang. Kurai tangan ayah. Ayah, aku gak mau pulang ke sana, ucapku. Terus mau pulang kemana lagi, Sat? Kita pindah dari rumah itu aja. Kan udah ayah bilang, belum bisa. Kamu sabar dulu. Kalau ayah ada uang lebih, kita langsung pindah dari rumah itu. Gak enak sama bos ayah. Masa baru beberapa hari udah pindah? Jelas ayah. Sudah kuduga pasti ayah akan menolaknya. Apa ayah percaya kalau di rumah itu banyak setannya? Ayah kembali duduk di kursi samping belangkar, lalu mengusap rambutku perlahan. Ayah percaya, Sat. Ayah percaya semua yang kamu omongin, ucapnya. Tapi kenapa selama ini ayah diam aja? Ayah cuman berusaha biar kamu, Hamid, dan ibu gak takut. Hasilnya, aku terus yang diteror dan jadi korban. Oke, hari ini bisa selamat, besok atau lusa mungkin aku gak bakal selamat lagi ya. Itu jauh lebih baik, Sat. Hah? Tadi ayah bilang apa? Tanyaku, terkejut dengan ucapannya barusan. Ayah gak ngomong apa-apa kok. Elak ayah. Jelas banget tadi aku denger ayah bilang itu jauh lebih baik. Apa maksud ayah lebih baik aku cepat meninggal? Demi Allah, ayah gak ngomong begitu, Sat. Jangan bawa nama-nama Allah ya. Di sini gak ada siapa-siapa selain ayah sama aku. Ucapku agak meninggikan suara. Astagfirullah, Sat. Ayah gak bilang apa-apa. Jangan bohong ya. Ya Allah, ayah gak bohong. Kamu ini kenapa sih, Sat? Aku tuh sakit ya. Balasku lalu menangis. Ayah panggilin dokter ya. Percuma, dokter gak bisa nyembuhin sakit ini. Ayah bangkit berniat memanggil dokter. Jangan pergi ayah, cegahku. Kamu harus diperiksa dokter. Ayah keluar dari ruangan. Tangisku kembali pecah. Tak menyangka apa yang Rani dan Leo ucapkan ternyata benar. Ayah akan menumbalkanku. Kring. Pintu terbuka. Terlihat ayah beserta seorang dokter dan perawat masuk ke dalam ruangan. Jangan nangis, bilang mana yang sakit, ucap ayah sembari duduk di dekatku. Aku melirik ayah dengan tatapan tajam. Tak menjawab pertanyaannya tadi. Apa mungkin itu efek benturan, Dok? Tanya ayah. Bisa jadi karena trauma di kepala.
Besok harus dibawa ke rumah sakit besar untuk di CT scan, balas dokter. Kemudian ia mengambil sesuatu dari nampan besi yang dibawa perawat, sebuah suntikan. Sekarang saya kasih obat pereda sakit dulu ya Pak. Dokter menyuntikkan obat itu ke lenganku. Kemudian ia mengobrol sebentar dengan ayah. Mataku tiba-tiba semakin berat. Ayah, panggilku pada ayah yang sudah kembali duduk di dekatku. Iya Sat, balasnya. Kepalaku gak sakit. Kelopak mataku mulai menutup perlahan. Namun aku mencoba menahannya dengan sekuat tenaga. Ayah, aku sakit hati. Kenapa ayah tega ngelakuin ini? Kelopak mataku semakin berat. Bahkan kali ini sulit untuk terbuka lagi. Semuanya demi keluarga kita, Sat. Terdengar suara ayah sebelum aku kehilangan kesadaran. Di sisi lain, aku berdiri di depan rumah. Rumah yang tampak lebih bersih dan terawat. Lihat, pintu depan terbuka. Dari dalam, ayah berjalan keluar, menyambutku dengan senyuman. Kenapa diam di luar aja, Sat? Tegurnya. Entah kenapa ada sebuah keraguan dalam diri untuk melangkah masuk ke dalam. Sementara itu, ayah datang menghampiri. Ayo masuk, ucapnya sembari mengulurkan tangan. Kusambut uluran tangannya, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam pun terlihat berbeda, lebih terang. Ibu sama Hamid di mana ya? Tanyaku. Ibu sama Hamid lagi ke pasar, balas ayah. Kami pun berjalan ke ruang tengah. Terlihat seseorang sedang duduk di sana. Kenalin, ini bos ayah, ucap ayahku. Aku berdiri sembari menatap pria parubaya di hadapan. Rambutnya panjang dan berwarna putih. Sorot matanya begitu tajam, mengarah padaku. Ia berdiri seraya mengembangkan senyum. Entah mengapa senyumnya terlihat begitu menakutkan. Kenapa berdiri di sana aja? Sini, duduk bareng Om, ucapnya. Aku mau ke atas aja ya, balasku. Temenin bos ayah ngobrol sebentar. Perintah ayah seraya berjalan ke depan. Ayah mau kemana? Jemput ibu sama Hamid. Aku ikut, ucapku seraya mengejarnya. Motornya gak cukup, saut ayah sembari menutup pintu depan. Gak usah takut sama Om, ucap lelaki yang lebih pantas disebut kakek itu. Kini ia berdiri tepat di belakangku. Ia membungkukkan tubuhnya sejajar denganku. Om gak gigit kok, ucapnya sembari mengulurkan tangan. Aku mau ikut ayah, balasku seraya membalikan badan dan berlari ke pintu. Krek, pintu terkunci. Ayah, kamu udah pergi, ucap lelaki tua itu sembari berjalan perlahan ke arahku. Duk, 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 duk. Aku menggedor-gedor pintu. Ayah, dia sudah pergi, sentak lelaki tua itu. Sontak aku merapat ke pintu, menatap wajahnya yang berubah menjadi gelap. Ia kembali mengulurkan tangannya ingin menangkapku, namun aku berhasil menghindar dan berlari ke ruang tengah. Kamu tidak akan bisa lari, Arsad, teriaknya, lalu tertawa kencang. Aku berbelok ke arah tangga, kemudian naik ke atas dan masuk ke kamar. Duk duk. Pintu kamar digedor dengan kencang. Keluar atau saya dobrak. Duk. Terdengar suara benturan keras di pintu. Sontak aku berlari ke pojok ruangan dekat meja belajar. Brak. Pintu terbuka lebar. Mau kemana kamu? Hardik lelaki tua itu yang wajahnya semakin menghitam, seperti terbakar. Perlahan ia berjalan mendekat. Kubuka jendela yang berada di sampingku, kemudian melompat keluar. Ah! Teriakku. Bruk! Aku mendarat di tanah lalu bangkit. Au! Pergelangan kakiku terasa sakit sekali. Dengan langkah terpincang-pincang, aku berjalan ke depan rumah. Arsad! Ayah sudah menyambut saat ku melangkah ke halaman depan. Spontan aku memeluknya dan menangis. Kenapa kamu kabur? Bos ayah jahat. Ayah melepas pelukanku, kemudian mengangkat tubuhku perlahan. Bos ayah orang baik, bisiknya seraya berjalan ke teras. Ayah, aku gak mau masuk ke dalam, teriakku meronta-ronta. Namun genggaman ayah begitu kuat mengunci tubuhku hingga sulit bergerak bebas. Pintu terbuka. Terlihat lelaki tua, bos ayah, yang wajahnya sudah kembali normal.
Sudah saya bilang kamu tidak bisa lari. Ayah, lepasin. Aku terus meronta-ronta, namun ayah tidak memperdulikannya. Ia terus membawaku ke ruang tengah. Di sana sudah ada meja berwarna hitam pekat. Di sekelilingnya ada banyak makhluk yang begitu menyeramkan. Ayah membaringkanku di atas meja lalu mengikatku. Selesaikan tugasmu, ucap lelaki tua itu sembari menyerahkan sebuah pisau. Ayah, jangan! Teriakku menangis sambil berusaha melepaskan ikatan. Nihil, ikatannya terlalu kuat. Ayah, ini Arsad, anak ayah. Ayah menatapku tajam. Ini persembahan saya, ucapnya sembari menusukkan pisau ke jantungku. Ah! Aku terbangun dari tidur dengan nafas ngos-ngosan dan jantung berdetak kencang. Ada apa, Sat? Tanya suara yang berada di sampingku. Aku menoleh. Ayah, aku takut. Takut kenapa? Tadi mimpi serem banget. Mimpi apa? Tanya ayah sembari mengelus rambutku. Mimpi kalau ayah... Gontikan ucapan saat melihat mata ayah yang berubah menjadi merah. Nusuk jantung kamu, bisiknya. Lalu tangannya bergerak leherku. Ayah! Ia mulai mencekikku. Ayah mencekik leherku semakin keras hingga aku mulai kehabisan nafas. Ayah! Ucapku terbata sambil mencoba melepaskan cengkraman tangannya. Dadaku sudah sangat sesak. Rasanya seperti terbakar. Tangan pun mulai terasa lemas. Perlahan pandanganku meredup. Sat! Terdengar suara ibu. Sat! Hah! Aku membuka mata seraya menarik nafas panjang. Ya Allah, ternyata aku masih hidup. Berarti tadi hanya sebuah mimpi. Namun rasanya kenapa begitu nyata? Sat! Panggil ibu. Aku menoleh pada ibu yang sudah duduk di samping brangkar. Kamu dari tadi dibangunin susah banget. Arsa tadi mimpi serem, Bu. Mimpi tenggelam. Soalnya kamu mengap-ngap kayak orang tenggelam. Bukan, Bu, tapi mimpi dicekek setan. Aku tak mau bilang itu ayah. Kamu lupa baca doa sebelum tidur ya, Sat? Enggak sempat, Bu. Pas dokter suntikin obat, terus gak lama Arsat udah tidur aja. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa, Bu? Jam 6 kurang. Kok ibu udah ada di sini? Ayah kemana? Semalam ayah pulang sebentar ke rumah. Terus jemput ibu. Katanya suruh jagain kamu. Takut kenapa-napa. Ayah juga bilang kalau kamu semalam marah-marah. Hamid. Kenapa Hamid? Bu, telepon rumah sekarang, Bu. Aku takut Hamid kenapa-napa. Ucapku panik. Kamu ini kenapa sih, Sat? Telepon sekarang, Bu. Kan Hamid sama ayah. Justru aku lebih khawatir kalau Hamid sama ayah. Bentar-bentar, kamu ada masalah apa sih sama ayah? Aku terdiam sejenak. Apa harus kuceritakan kecurigaanku pada ayah? Sat, kok malah diem? Ucap ibu. Aku takut kalau Hamid ditumbalkan. Ucapku sambil menundukkan kepala. Ditumbalkan siapa, Sat? Ayah. Astagfirullah, Sat. Semalam ibu gak percaya pas ayah cerita kalau kamu nuduh begitu. Tapi sekarang ibu benar-benar gak habis pikir kamu nuduh ayah begitu. Tapi aku lihat sendiri, Bu. Lihat di mana, Sat? Apa kamu lihat ayah ngelakuin perbuatan syirik? Ibu terdengar marah. Aku menggelengkan kepala. Nah, terus dari mana kamu yakin kalau ayah bakal numbalin kamu atau Hamid? Aku mimpi, Bu. Ayah mau bunuh aku. Pertama nusuk jantung aku, terus cekek leher. Astagfirullah, Sat. Ayah didik kamu dengan ilmu agama yang kuat. Harusnya kamu tahu kalau mimpi buruk itu datangnya dari setan. Masa kamu langsung percaya begitu aja? Aku juga dengar kalau ayah bilang lebih baik aku meninggal. Kamu yakin ayah bilang gitu? Iya, Bu, demi Allah, Arsad dengar ayah bilang gitu. Kini ibu yang terdiam. Tak lama terlihat bulir bening jatuh di sudut matanya. Ibu jangan nangis. Ibu udah gagal. Ucap ibu dengan suara parau. Ibu gak gagal. Kamu berani bersumpah atas nama Allah dan nuduh ayah berbuat syirik. Kamu tahu sendiri syirik itu dosa yang paling besar dan dibenci Allah. Bu, apa ibu gak percaya sama aku? Ibu percaya sama kamu, Sat. Tapi ibu juga percaya sama ayah. Ibu udah kenal ayah kamu dari lama.
Sekalipun dia gak pernah ngelakuin hal-hal yang berbau syirik, Sat. Tapi orang kan bisa berubah, apalagi karena uang, Bu. Astagfirullah, Sat. Mending kamu sekarang sholat, minta ampun sama Allah. Tuduhan kamu ini udah keterlaluan banget. Berarti ibu masih lebih percaya ayah. Ibu gak bisa milih antara kamu sama ayah. Tapi ibu yakin kalau kali ini kamu yang salah. Kalau ternyata aku yang benar gimana, Bu? Ibu jadi orang pertama yang bela kamu. Percuma. Untuk apa bela orang yang udah meninggal nantinya? Udah Sat, jangan ngomong gitu. Sekarang mending kamu sholat, nenangin diri, terus berdoa, minta perlindungan dan petunjuk sama Allah. Aku mengangguk. Kini aku seperti berburu dengan waktu, mencari bukti dan mengungkap kebenaran atau meninggal dengan sia-sia. Sementara itu di sisi lain, ayah belum datang juga, Bu. Ucapku sembari menunggu kedatangan ayah dan Hamid di depan klinik. Ya, aku diperbolehkan untuk pulang karena tidak ada tanda-tanda luka serius di kepala. Mungkin lagi di jalan, balas ibu. Sat, iya Bu. Nanti kalau ayah datang, jangan berantem ya. Kamu tahu sendiri, ibu gak bisa milih antara kamu atau ayah. Aku mengangguk pelan. Tak lama ada sebuah mobil angkot memasuki halaman parkir klinik. Di dalamnya ada ayah dan Hamid. Kakak! Teriak Hamid seraya berlari menghampiriku. Spontan aku tersenyum melihatnya baik-baik saja. Ih, kepala kakak kok diikat? Tanyanya sembari menunjuk perban yang melingkar di kepala. Ini perban, Mid. Kamu kenapa nolak dibawa ke rumah sakit sih, Sat? Ucap ayah. Aku baik-baik aja ya. Gak usah dicek rumah sakit. Kamu yakin? Iya ya. Ya udah, kalau ada yang sakit langsung bilang ayah ya. Iya. Kami pun masuk ke dalam angkot. Aku memilih duduk di posisi paling belakang sehingga bisa menyadarkan tubuh seraya menatap kendaraan dari kaca belakang. Saat panggil ayah. Iya ya. Di rumah ada tamu yang udah nunggu kamu. Dek, tiba-tiba aku teringat mimpi semalam. Jangan-jangan itu bosnya ayah. Siapa ya? Tanyaku. Nanti kamu lihat sendiri. Sementara itu mobil sudah tiba di jalan dekat rumah. Kami pun turun, lalu berjalan menuju rumah. Sepanjang perjalanan, kami pun sukses menjadi pusat perhatian orang-orang yang sedang beraktivitas di pagi hari. Ada yang melihat kami dengan tatapan tajam, ada pula yang menghindar saat berpapasan dengan kami. Entah, aku merasa seperti memiliki penyakit menular. Setibanya di rumah, terlihat pintu depan sudah terbuka lebar. Tandanya orang yang ayah maksud berada di dalam. Dalam hati berharap itu bukan bos ayah. Kuhentikan langkah tepat di depan teras. Ada perasaan ragu bercampur takut untuk masuk ke dalam. Kenapa berdiri di sana, Sat? Ayo masuk, ucap ayah yang berdiri di dekat pintu. Rasanya dialog ini seperti tak asing. Kasihan tamunya, udah nunggu dari tadi. Mana datang dari jauh juga. Imbu ayah. Siapa ya? Kamu lihat aja di dalam. Ayah masuk ke dalam rumah, menyusul Hamid. Kini hanya tinggal aku dan ibu saja. Gak usah takut, ucap ibu. Tapi Bu, perasaan aku gak enak. Banyak zikir dalam hati, biar kamu tenang. Yuk. Aku berjalan perlahan masuk ke dalam rumah. Saat melihat ke arah ruang tengah, ternyata Ardi, Bagas, panggilku seraya menghampiri kedua temanku. Saat mereka pun bangkit. Kok bisa tahu rumah gua? Ayah yang kasih tahu, Sat. Sahut ayah. Ke atas yuk. Aku mengajak kedua temanku ke kamar. Makan dulu, Sat, ucap ibu. Nanti, Bu, sahutku seraya berjalan ke kamar. Kamar mandi lu gelap banget, Sat, ucap Ardi saat kami melewati kamar mandi. Iya, lampunya dari awal pindah, gak nyala, balasku. Belum dibenerin? Belum. Gak ada tukang listrik yang mau benerin. Kenapa? Ntar gua ceritain. Kubuka pintu kamar, berdiri sebentar di dekat pintu, seraya menatap lantai dan kolong kasur. Ada apa, Sat? Tanya Bagas. Enggak. Aku pun masuk ke dalam, lalu duduk di kasur. Kepala lu gimana, Sat? Tanya Ardi. Bocor, balasku. Ada-ada aja sih, bisa-bisanya kepleset pas mati lampu. Oh, ayah udah cerita ya? Iya, tadi cerita. Kutatap tas yang dibawa Ardi.
Lu kesini ngapain bawa tas segede itu? Tanyaku. Oh, ini ada bingkisan dari anak-anak kelas. Ardi mengeluarkan bingkisan buah dan beberapa biskuit. Banyak amat. Gue pikir lu dirawat di rumah sakit, ternyata cuma nginep semalam doang. Sat, di sini nggak bisa internetan ya? Tanya Bagas sembari menatap layar ponselnya. Iya, internetnya susah banget di sini. Kayaknya ketutupan energi negatif deh. Aku sedikit menyindir penghuni tak kasat mata di kamar. Energi negatif apaan? Energi negatif dari makam di belakang rumah. Ah, jangan bercanda deh, Sat, sahut Ardi. Beneran, gue nggak bercanda. Mau lihat? Kagak ah. Tahu gitu kita nggak nginep di sini, ucap Bagas. Emang lu berdua mau nginep di sini? Iya, gue sama Ardi udah bawa baju. Aku pun tersenyum lebar. Akhirnya ada temennya, ucapku. Maksudnya? Bagas menatapku bingung. Nanti lu rasain sendiri pas malam. Oh ya, gue jadi inget pas tadi nungguin lu dateng. Terus ada yang ngetok kaca jendela di belakang sofa, ucap Bagas. Baru diketok, belum dijedotin, balasku. Ada-ada aja lu, Sat, masa sampai dijedotin? Nih, kepala gua korbannya 2 kali loh. Seriusan lu, Sat? Serius banget. Astagfirullah, balik Yudi. Bagas tampak ketakutan. Aku pun tertawa. Bohong kan lu? Dah, santai aja, balasku. Sementara itu, tok tok tok. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar 3 ketukan cepat terdengar di pintu. Siapa tuh, Sat? Tanya Bagas. Siapa? Tanyaku. Aku, balas suara Hamid. Masuk aja, Mid. Pintu terbuka. Kak, kata ibu suruh ke bawah makan. Iya bentar. Kami pun turun ke bawah. Ibu sudah menggelar karpet di ruang tengah, lalu menyusun makanan dengan rapi. Lesehan kita, ucapku sembari duduk, lalu mengedarkan pandangan mencari keberadaan ayah. Ayah kemana, Bu? Lagi ke kantor, ada urusan mendadak. Oh, langsung makan aja. Iya, balas ibu. Setelah makan siang, aku, Ardi, dan Bagas duduk di teras. Rumah lu bagus sih, tapi gak punya tetangga, ucap Bagas. Iya, sendirian aja kayak yang punya, sahut Ardi. Lagian ngapain berduaan, nanti yang ketiganya setan, balasku sambil melirik Bagas. Bagas pun langsung tertawa. Hah, sialan. Ardi berjalan mendekati pohon mangga. Siang-siang gini, enak banget kayaknya bikin rujak mangga, ucapnya. Mending jangan deketin tuh pohon deh, apalagi ambil buahnya. Aku memperingatinya. Kenapa emangnya? Pokoknya jangan. Ardi tidak mengindahkan peringatanku, malah berjalan lebih dekat ke pohon mangga. Gua minta 1 ya, Sat, tanyanya. Jangan, Di, buahnya beracun, sautku. Mana ada mangga beracun? Ardi tak percaya. Ia malah berusaha menaiki pohon itu. Pruk. Belum juga berhasil naik, ia sudah tersungkur ke tanah. Gua bilang juga apa, ucapku. Batangnya berlumut sih, licin. Alasannya seraya bangkit, kemudian mengambil sebuah batu dan melemparnya ke salah satu mangga. Tiba-tiba, aku melihat ada sesosok makhluk bertubuh hitam dan kurus kering dengan mata merah menyala. Sosok itu sedang berjalan kayang menuruni pohon mangga. Ardi! Teriakku, namun ia tidak memperdulikannya. Sementara sosok itu terus bergerak mendekatinya. Ardi! Aku berdiri dan berlari menghampirinya, kemudian menarik tubuhnya hingga kami terjatuh ke tanah. Sosok itu berhenti bergerak, menatapku, lalu menghilang. Kenapa sih, Sat? Tanya Ardi kebingungan. Balik kamar aja yuk, ajakku. Kan bisa ngomong baik-baik, gak perlu main smackdown aja. Ntar kalau kepala lu bocor lagi gimana? Keluhnya sembari membantu berdiri. Aku melirik ke atas pohon mangga, memastikan sosok menyeramkan tadi sudah tidak ada. Gas, lu diam aja, ucap Ardi. Seru nontonin kalian sambil ngemil kacang, sahutnya. Kami pun kembali ke kamar. Sat, lu dari tadi diam aja. Kepala lu gak kenapa-napa kan? Aman. Sejujurnya aku masih memikirkan sosok yang menyeramkan tadi. Baru kali ini aku melihat ada hantu muncul di siang hari. Sehabis isya, ayah belum juga pulang dari kantornya. Kami pun kembali makan bersama di ruang tengah. Namun ada yang aneh dengan Ardi. Ia tidak makan sebanyak sebelumnya. Kenapa lu, Di? Tanyaku. Badan gua gak enak, ucapnya. Gak enak gimana? Kayak mual sama pusing gitu.
Tadi siang gak kenapa-napa lu, saut Bagas. Enggak tahu nih. Bu, ada obat mual gak? Wah, ibu nggak punya. Emangnya kenapa? Balas ibu. Ini si Ardi mual sama pusing. Ibu bikinin gula jahe ya, biar perutnya enakan. Nah, boleh tuh bu. Tak lama kemudian ibu membawakan 3 gelas gula jahe. Bergegas kami menyeruputnya perlahan. Gimana? Tanyaku pada Ardi. Udah gak enakan, balasnya. Oke, mending sekarang lu istirahat di atas. Kami pun kembali ke kamar. Aku meminta Ardi untuk berbaring di atas kasur. Gas, tolong tutup jendelanya dong, pintaku pada Bagas yang duduk di dekat jendela. Padahal enak banget anginnya, dingin. Ya dingin karena mau hujan, sahutku. Suara gemuruh petir mulai terdengar. Tak lama hujan pun turun. Kita tidur di mana nih Sat? Tanya Bagas sembari duduk di lantai menemaniku. Kasurnya cuma 1, dipakai pula. Jadi kita tidur di lantai aja, balasku. Tiba-tiba terdengar suara bergumam dari atas kasur. Sontak aku menoleh ke sana. Terlihat Ardi sedang menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Di, panggilku seraya bangkit. Kenapa tuh anak? Tanya Bagas yang masih duduk di lantai. Kulihat keringat mengucur dari kening Ardi. Di, bangun Di. Aku coba membangunkannya. Di. Tiba-tiba Ardi melotot dan mencekek leherku. Mati kau, hardiknya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih ya Bang Ram dan Adi, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini. Oh iya, sambil nungguin teman-teman bisa mampir ke channel Cadangan Admin ya. Di sana udah ada beberapa kisah-kisah yang baru. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja ya. Nanti otomatis masuk ke channel Cadangan Admin. Sampai jumpa di bagian berikutnya di Fakta Sejarah.